Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alia Fahira dari kelas 2023C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ekologi sastra. Apa itu ekologi sastra? Ekologi sastra atau sering juga disebut dengan ekokritik, merupakan kritik sastra yang mempelajari hubungan lingkungan alam dan sastra. Ekokritik juga dapat dimaknai sebagai kajian terhadap hubungan antara sastra beserta lingkungan fisik yang pada hakikatnya sebuah karya sastra tidak terlepas dari keadaan alam. Pokok paling penting dalam kajian ekologi ini adalah mengenai ikatan makhluk hidup, khususnya antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Kajian ekologi terhadap salah satu wujud karya sastra berarti mempertemukan konsep ilmu ekologi dengan karya sastra. Paradigma ekologi terhadap kajian sastra merupakan bentuk penerapan pendekatan ekologi dalam memandang sebuah karya sastra. Dalam pandangan ekologi, eksistensi organisme dipengaruhi oleh lingkungannya atau ada hubungan timbal balik atau saling keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya. Menurut para ahli, ekologi sastra adalah sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif sastra atau sebaliknya. Bagaimana memahami kesastraan dalam perspektif lingkungan? Menurut Endrawasma tahun 2016. Yang kedua, menurut Widianti tahun 2017 mengatakan ekologi dalam konteks ekologi yaitu ekologi yang menekankan aspek alam sebagai sumber inspirasi karya sastra dan pembelaan terhadap kerusakan lingkungan. Kajian sastra berkaitan dengan lingkungan. Ekologi terbagi atas dua hal. Yang pertama, alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Yang kedua, budaya. Hal ini ditentukan oleh pola hidup dan pembedaan karakteristik wilayah. Pada ekologi sastra ini, saya akan menganalisis novel yang berjudul Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Ekologi sastra yang ditemukan pada novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru terdapat ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam meliputi sikap hormat terhadap alam, tanggung jawab terhadap alam, solidaritas kosmis, kasih sayang terhadap alam, hidup sederhana dan selaras dengan alam, tidak merugikan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Sedangkan ekologi budaya adalah kepercayaan, nilai, norma dan sanksi, teknologi, simbol, bahasa, dan kesenian. Novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru menceritakan seorang anak dukun bernama Sari yang tidak terima bahwa bapaknya dituduh sebagai dukun santet. Bapaknya hanya sebagai dukun suwuk. Dukun suwuk mengobati anak demam panas, rewel, dan sawan, atau untuk menangkal hujan jika ada hajatan. Namun, sebagian orang kampungnya beranggapan bahwa pekerjaan dukun dapat mengobati penyakit apapun dan dapat mencelakai siapapun. Orang-orang di kampung Sari meyakini jika seorang ibu ada benjolan di leher dan sakit hingga kurus, lalu meninggal, itu karena penyakit kiriman atau terkena santet. Tragedi memilukan dan menyayat hati menimpa keluarga Sari tahun 1998. Bapaknya meninggal dunia dihakimi massa karena dituduh sebagai dukun santet. Tidak hanya orang tua Sari yang dibunuh, tetapi beberapa dukun lain bahkan guru ngaji pun menjadi target sasaran kekejaman ninja. Sebutan untuk orang yang menangkap dan membunuh para dukun dan guru ngaji pada waktu itu. Novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru menggambarkan suasana perkampungan suku Using yang indah dengan suasana alam yang masih asli dan budaya perdukunan masyarakat suku Using untuk mengobati berbagai penyakit. Mereka percaya
Ada 4 jenis ilmu gaib, yaitu ilmu hitam, ilmu putih, ilmu kuning, dan ilmu merah. Berdasarkan uraian di atas, penulis meyakini bahwa novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru terdapat ekologi alam dan ekologi budaya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji novel ini dari aspek ekologi alam dan ekologi budaya dengan pendekatan ekologi sastra. Ekologi alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Menurut Keraf, tahun 2010, perwujudan etika lingkungan hidup menghargai alam adalah manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta isinya. Hormat terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah dapat dideskripsikan dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah, seperti pada waktu surut. Yang kedua, tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab yang menyebabkan manusia merasa bersalah ketika terjadi bencana alam karena keseimbangan ekosistem terganggu. Maka manusia lalu melakukan tindakan kosmis berupa membawa sesajen, berdoa, atau ritus tertentu. Menurut Keraf tahun 2010, tanggung jawab terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Prinsip solidaritas kosmis mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup karena semua kehidupan di alam mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Menurut Keraf tahun 2010, solidaritas kosmis dalam novel Perempuan Bersampur Merah dideskripsikan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap hewan. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Yang keempat, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Menurut Keraf tahun 2010, prinsip kasih sayang dan kepedulian adalah prinsip moral satu arah tanpa mengharapkan balasan tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah dideskripsikan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Yang kelima, hidup sederhana dan selaras dengan alam. Menurut Keraf tahun 2010, perwujudan sikap tidak merugikan alam dilakukan dengan cara melakukan tindakan merawat, melindungi, menjaga, dan melestarikan alam. Hidup sederhana dan selaras dengan alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah dapat dideskripsikan dengan cara hidup dari bercocok tanam palawija melalui kutipan berikut. Yang keenam, tidak merugikan alam. Menurut Keraf tahun 2010, perwujudan tidak merugikan alam adalah memanfaatkan alam secukupnya. Tidak merugikan alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah dapat dideskripsikan melalui kerja keras bercocok tanam dan menolak menjadi pawang hujan, walaupun cara tersebut mudah untuk mendapatkan uang. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Menurut Keraf tahun 2010, perwujudan prinsip keadilan adalah partisipasi publik dan perlakuan yang sama dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Prinsip keadilan dalam novel Perempuan Bersampur Merah dapat dideskripsikan dengan bersama-sama berdoa mengharapkan keberkahan dari alam. 8. Prinsip integritas moral. Penerapan integritas moral pada lingkungan hidup adalah kepedulian tinggi pada kepentingan masyarakat dalam bidang pengelolaan alam. Integritas moral pada novel Perempuan Bersampur Merah dapat dideskripsikan adanya tanaman nasional untuk kepentingan publik yang dapat dilihat melalui kutipan berikut. Ekologi budaya dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan dalam novel Perempuan Bersampur Merah dapat dideskripsikan melalui taat melaksanakan ajaran agama, percaya pada hal-hal mistik, dan percaya pada benda-benda memiliki kekuatan seperti pada kutipan berikut. Kedua, nilai. Nilai mengacu pada apa atau sesuatu yang oleh manusia dan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang paling berharga seperti cinta, kebaikan, keindahan, keadilan, persaudaraan, persahabatan, persatuan,
perdamaian, dan sebagainya. Novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru terdapat nilai-nilai seperti ketabahan, tekun beribadah, dan kedermawanan, seperti pada kutipan berikut. 3. Norma dan sanksi. Menurut Zaidan, tahun 2014, norma merupakan pedoman berisi keharusan-keharusan, berupa perintah dan larangan. Di samping berisi kebolehan-kebolehan, norma dalam novel Perempuan Bersampur Merah dapat dideskripsikan dengan anak perempuan tidak boleh berdua-duaan di kamar dengan seorang anak laki-laki yang sudah dihitan, dapat dilihat pada kutipan berikut. 4. Teknologi. Menurut Wahyudi dan Sukmasari tahun 2014, globalisasi pada saat ini disebabkan banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam suatu negara atau bangsa, seperti komputer yang dilengkapi dengan internet, televisi, radio, handphone, dan sebagainya. Dalam novel Perempuan Bersampur Merah, masyarakat menggunakan teknologi berupa transportasi sepeda dan sepeda motor, alat komunikasi berupa televisi, radiogram, telepon genggam, lampu minyak untuk penerang. Yang kelima, simbol. Menurut Jabrohim tahun 2017, simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungannya bersifat arbiter, mana suka, dan ditentukan oleh konvensi. Simbol dalam masyarakat Using yang mendeskripsikan melalui novel Perempuan Bersampur Merah adalah menggunakan kata Rama. Rama adalah sosok tokoh pewayangan yang menyimbolkan kebaikan dalam sifat dan perilaku. Maskot Kota Banyuwangi yaitu patung gandrung. Maskot merupakan bentuk orang, binatang, tumbuhan, atau benda sebagai lambang keberuntungan atau keselamatan. Patung gandrung tersebut merupakan simbol dari kota Banyuwangi. 6. Bahasa. Unsur bahasa yang terdapat dalam novel Perempuan Bersampur Merah menggunakan kata-kata seperti surup, sawan, dan santet. 7. Kesenian. Unsur kesenian novel Perempuan Bersampur Merah dideskripsikan melalui seni gandrung dan tari gandrung seperti pada kutipan di bawah. Kesimpulan. Dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru, terdapat ekologi alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah, yaitu sikap hormat terhadap alam, tanggung jawab terhadap alam, solidaritas, kasih sayang terhadap alam, hidup sederhana dan selaras dengan alam, tidak merugikan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Cukuruku